Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah karya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan sebelumnya bahas tentang tabarruk, mafhum tabarruk. Kemudian beliau musannif juga meluruskan pemahaman yang salah tentang tabarruk, dan juga beliau memaparkan beberapa dalil, diantaranya adalah kisah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka itu ada yang bertabarruk dengan darahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada juga yang bertabarruk dengan air wudhunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini beliau akan membahas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menganjurkan untuk menjaga sisa air wudhunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari keberkahan yang ada di dalamnya, dan ini adalah bagian dari tabarruk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan sendiri kepada para sahabat, dan ini yang akan dibahas oleh beliau di sini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yurshidu ila al-muhafazati ala baqiyati wudu'ihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk agar menjaga sisa air wudunya beliau sallallahu alaihi wasallam. Lafaz wudu ini kalau dibaca fathah wudu itu maka mempunyai arti air wudu. Tapi kalau dibaca wudu maka mempunyai arti perbuatan atau pekerjaan. Sama seperti sahur dan suhur. Jadi kalau dibaca suhur itu perbuatannya. Kalau dibaca sahur itu makanan yang dimakan di waktu sahur. Ala kulli hal, di sini musannif menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk kepada para sahabat agar menjaga sisa air wudhunya Rasulullah SAW, seperti cerita yang akan disampaikan oleh beliau an Talqin ibn Ali. Diriwayatkan dari Talq Ibn Ali beliau berkata, kharajna wafdan ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fabaya'nahu wa sallayna ma'ahu. Talq Ibn Ali berkata, kami keluar bersama rombongan menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami membaiat beliau dan salat bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Fabaya'nahu, kami membaiat beliau, wa sallaina ma'ahu, dan kami melaksanakan salat bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu lanjutan dari kisah ini, wa akhbarnahu anna bi ardina bi'atan lana, dan kami kabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di negeri kami ada sebuah gereja. Fastauhabnahu min fadli tahurihi, lalu kami meminta kepada beliau sisa air wudhunya beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ini meminta air sisa wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika ada permintaan seperti ini? Fada'a bima'in fatawadda'a wa tamadmada.
Lalu beliau meminta air dan berwudu juga berkumur dengan air tersebut. Thumma sabbahu lana fi idawatin. Lalu beliau menuangkannya ke dalam wadah kami, menuangkan air tersebut ke dalam wadah kami. Wa amarana faqal, dan beliau memerintahkan kami seraya beliau bersabda, ukhruju fa idza ataitum ardakum faksiru bi'atakum wamdahu makanaha bihadzal ma'i wattakhidhuha masjidan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka, ukhruju, pergilah kalian, bawalah air ini bersama kalian. Fa idza ataitum ardakum, jika kalian sampai di daerah kalian, di negeri kalian, faksiru bi'atakum, maka robohkan gereja kalian, wamdahu makanaha bihadzal ma', dan percikanlah tempatnya dengan air ini, wattakhidhuha masjidan, dan jadikanlah ia masjid. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk membawa air tersebut bersama mereka ke negeri mereka. Ketika sudah sampai mereka di negeri mereka, di daerah mereka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk menghancurkan gerejanya dan mempercikan air yang dibawa mereka dari sisa wudhunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa coba? Kalau bukan untuk tabarruk dengan air tersebut. Jauh-jauh dari Madinah, ya, jauh-jauh mereka membawa air yang dimana di daerah mereka itu banyak air. Kenapa masih ngambil dari tempat yang sangat jauh, bersusah payah meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam air tersebut, di mana di daerah mereka banyak dengan air. Qulna innal balada ba'idun wal harra syadidun wal ma'u yanshifu. Kami berkata, setelah diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membawa air tersebut, mereka berkata, qulna, kami berkata, innal balada ba'idun wal harra syadidun wal ma'u yanshif. Wal ma'u yanshif. Rasul, sesungguhnya negeri kami itu jauh. Wal har syadid, panas sangat terik. Wal ma'u yanshif, dan air akan mengering kalau dibawa ke daerah kami, ke tempat kami. Akhirnya karena air tersebut terlihat sedikit dan akan menjadi kering ketika dibawa oleh mereka, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, faqal mudduhu minal ma'i fa innahu la yaziduhu illa tiba. Beliau bersabda, tambahkanlah air lain kepadanya, karena itu tidak akan menambahnya kecuali kebaikan. Jadi air yang sedikit tadi, kalau ditambahkan ke dalamnya air lain, maka akan menjadi banyak dan keberkahannya akan bertambah dan juga kebaikan akan bertambah di situ. Maka dari sini bisa diambil faidah bahwasanya air berkah yang sedikit itu tidak akan kurang dengan ditambahkannya ke dalam air tersebut air yang lain. Kalau memang keberkahannya akan kurang, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk menambahkan air lain? Rawahun Nasaiyu, di mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Nasai.
وهذا الحديث من الأصول المعتبرة المشتهرة الدالة على مشروعية التبرك به وبآثاره وبكل ما هو منسوب إليه. Maka kata beliau, hadis ini minal usulil mu'tabarah, termasuk pokok, termasuk dalil yang kuat, al-mustaharah, yang terkenal, ad-dallati ala masyru'iyyati tabarruk, yang menunjukkan disyariatkannya tabarruk, mengambil berkah, bertabarruk bihi, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi atharihi, dengan peninggalannya beliau, wa bi kulli ma huwa mansubun ilaihi, dengan segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini milik Nabi, ini milik Nabi, ini rambut Nabi, ini darah Nabi, ila akhirih. Ini ludah Nabi, ini dahak Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. فإنه صلى الله عليه وسلم أخذ وضوءه ثم جعله في إناء. Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air wudunya lalu memasukkannya ke wadah mereka. Thumma amarahum an ya'khudhuhu ma'ahum ijabatan li talabihim wa tahqiqan li muradihim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk membawa air tersebut bersama mereka. Ijabatan li talabihim wa tahqiqan li muradihim, sebagai jawaban atas permintaan mereka dan untuk mewujudkan maksud atau tujuan mereka. Mereka ketika meminta air kan pastinya punya tujuan, punya niat. Apa tujuan, apa niat mereka meminta air kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal di daerah mereka banyak air? Kenapa? Berarti di situ ada rahasia di balik permintaan mereka. Ini yang akan disebutkan oleh beliau. Fala budda anna hunaka sirran qawiyan mutamakkinan fi nufusihim dafa'ahum ila talabi hadzal ma'i bi khususihi. Maka ketika mereka itu meminta air kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti ada rahasia yang kuat dalam hati mereka yang mendorong mereka untuk meminta air ini secara khusus, bi khususihi. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwasanya di Madinah itu kaya dengan air, dan di daerah mereka kaya juga dengan air. Wal madinatu mamlu'atun bil miyahi bal wa biladuhum mamlu'atun bil ma'. Padahal ya di kota Madinah itu sendiri penuh dengan air, bahkan negeri mereka juga penuh dengan air. Falima hadzat ta'abu wa takallufu fi hamli qalilin minal ma'i min baladin ila baladin ma'a bu'dil masafati wa tulis safari wa hararatis syams. Lalu mengapa mereka harus bersusah payah membawa sedikit air dari satu negeri ke negeri yang lain, ma'bu'adus safar, dengan jauhnya jarak, lamanya perjalanan, ma'budil masafa wa tulis safar wa hararatis syams, di bawah panasnya sinar matahari. Padahal di daerah mereka banyak dengan air. Lalu kenapa mereka masih bersusah payah datang ke Madinah minta air? Airnya lagi sedikit, kemudian disuruh ditambahkan air tersebut. Tujuannya apa coba kalau bukan tabarruk dengan air tersebut? Naam, iya. Kullu dzalika lam yahummuhum
li'anna al-ma'na alladhi yahmiluhu hadzal ma'u yuhawwinu 'alaihim kulla masyaqqatin ala wa huwa at-tabarruku bihi wa bi atharihi. Jadi walaupun perjalanan yang sangat jauh yang harus mereka tempuh untuk mendapatkan air tersebut, untuk meminta air tersebut kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu semua tidak mereka pedulikan. Gak peduli mau perjalanannya jauh, mau matahari sangat panas, ya. Saya tidak peduli. Mereka itu tidak peduli dengan itu semua demi untuk mendapatkan makna yang sudah dibahas tadi, yaitu tabarruk. Demi itu semua, demi tabarruk dengan air sisa wudhunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka rela mengorbankan jiwa mereka demi untuk mendapatkan keberkahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lam yahummuhum kullu dzalika lam yahummu. Gak peduli mau panas, mau jauh, ya, jaraknya jauh, perjalanan jauh. Gak peduli. Li'anna al-ma'na alladhi yahmiluhu hadzal ma'u yuhawwin 'alaihim kulla masyaqqatin ala wa huwa at-tabarruku bihi wa bi atharihi. Karena makna yang terkandung dalam air itu meringankan segala kesulitan. Apa makna dalam air tersebut? Yaitu bertabarruk dengannya, dengan peninggalannya, bertabarruk dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga bertabarruk dengan peninggalan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa bikulli ma huwa mansubun ilaih, dan bertabarruk dengan segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwa la yujadu fi biladihim, dan itu tidak ada di negeri mereka. Gak ada air sisa wudhu Rasul di negeri mereka. Coba bayangkan kalau misalkan dikatakan kepada Anda, apakah Anda rela berjalan ratusan kilometer jalan kaki untuk mendapatkan air sisa wudhunya Rasulullah SAW? Mau gak? Jawab sendiri, tentunya maulah, ya. Wa huwa la yujadu fi biladihim, di mana itu tidak ada di negeri mereka. Wa la yatawafaru ala kulli halin indahum, dan tidak bisa didapatkan di tempat mereka. Bal wa yata'akkadu ta'yiduhu lahum sallallahu alaihi wasallam wa ridahu an fi'lihim bijawabihi lahum lima qalu innal ma'a yanshifu li shiddatil harri idh qala lahum mudduhu minal ma'. Bahkan semakin kuat dukungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keridhaan beliau terhadap perbuatan mereka. Jadi kalau misalkan apa yang mereka lakukan ini bertentangan dengan syariat, niscaya akan diingatkan oleh Rasul, gak boleh kalian minta seperti ini dosa, ini syirik, ini penyesatan, gak boleh kalian meminta sesuatu seperti ini kepada saya. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian? Tidak. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan mengukuhkan makna yang ada pada hati mereka. Dengan apa? Bijawabihi lahum, di mana mereka itu permintaan mereka direspon oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka berkata innal ma'a yanshif, bahwasanya air ini akan kering karena sangatnya panas. Coba apa perkataan Nabi kepada mereka? Mudduhu minal ma', tambahkan airnya. Fabayyana lahum anna barakatahu allati hallat fil ma'i la tazalu baqiyatan mahma zadu fihi
fahiya mustamirratun muttasilatun. Jadi Nabi SAW menjelaskan kepada mereka bahwa keberkahan yang telah masuk ke dalam air itu tetap terus ada meskipun mereka menambahkannya dengan air lain. Dan keberkahan tersebut terus-menerus bersambung, muttasil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Thumma qala al-musannifu, setelah menjelaskan tabarruk dengan air sisa wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah di sini beliau akan membahas tabarruk dengan sya'rihi, at-tabarruku bi sya'rihi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautih, bertabarruk dengan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam intaqala ila ar-rafiqil a'la. An Uthman ibn Abdullah ibn Mawhib qal, diriwayatkan dari Uthman bin Abdullah ibn Mawhib qal, beliau berkata, arsalani ahli ila ummi Salamata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam biqadahin min ma. Keluargaku, kata Uthman bin Abdullah bin Mawhib, keluargaku mengutusku kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah ini istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa sebuah bejana yang berisikan air. Jadi Uthman ibn Abdullah ini disuruh keluarganya, yang dimaksud ahli ini biasanya istri ya, karena orang Arab ketika ingin mengatakan istri saya biasanya menggunakan ahli, keluarga. Ala kulli hal, keluarga Uthman ini menyuruh Uthman untuk datang ke Ummi Salamah, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa bejana yang berisikan air. Faja'at bijuljulin min fiddatin fihi sya'run min sya'rin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ummu Salamah datang dengan sebuah wadah kecil yang terbuat dari perak, di dalamnya terdapat rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana idza asaba al-insana 'ainun aw syai'un ba'atha ilaiha mikhdabahu. Dan ketika ada seseorang atau sesuatu yang terkena musibah, mereka mengutus kepadanya wadah itu, ya. Qala fattala'tu fil juljuli, ini yang berkata Uthman ya. Lalu Uthman berkata, fattala'tu fil juljuli fara'aitu sya'aratin humra. Ketika aku melihat ke dalam wadah kecil itu, ternyata ada beberapa helai rambut yang berwarna kemerahan. Rambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari fi Kitabil Libasi babu ma yuzkaru fi syayb. Mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Libas babu ma yuzkaru fi syayb. Allah. Jadi ketika mereka sahabat terkena sesuatu atau musibah atau ada yang terkena penyakit, mereka datang untuk mencari keberkahan dari rambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yustashfa biha.
Qala al-Imam al-Hafidh Ibnu Hajar fil Fath. Al-Imam al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani fi kitabih Fathul Bari wa qad bayyanahu Waqi'un fi musannafihi faqal, di mana masalah ini diterangkan oleh Waqi' dalam kitabnya Musannaf. Beliau berkata, kana juljulan min fiddah, bahwasanya wadah kecil tersebut yang dibawa oleh Ummu Salamah tadi itu adalah wadah kecil dari perak. Juljulan min fiddah. Juljul ini adalah wadah yang kecil. Sigha sawanan li sya'aratin Nabi sallallahu alaihi wasallam allati kanat 'inda Ummi Salamah. Di mana bejana yang kecil tersebut, wadah bukan bejana, wadah yang kecil atau yang dikenal dengan juljul yang tadi ini, wadah yang kecil terbuat dari perak tersebut itu dibuat sebagai tempat penyimpanan untuk rambutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, helai-helai rambutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Ummi Salamah. Wal juljulu huwa shibhul jaras yuttakhadhu minal fiddati awis sufri awin nuhasi wa qad tunza'u minhu al-hasatu allati tataharraku fihi fayudha'u fihi ma yahtaju ila siyanatih. Terkait juljul itu sendiri, apa itu juljul? Juljul adalah semacam lonceng kecil yang dibuat dari perak, kuningan atau tembaga. Wa qad tunza'u minhu al-hasatu allati tataharraku fihi, yang biasanya ada batu kecil di dalamnya, itu dibuang. Batu kecil yang biasa digerakkan itu di lonceng tersebut itu dibuang, dikeluarkan dan diganti dengan sesuatu yang ingin disimpan di dalamnya. Jadi juljul ini macam ini saya gambarnya, afwan. Jadi juljul ini macam ini. Gimana ya? Saya nggak tahu nih. Dialah lonceng. Di sini biasanya digerakkan untuk menimbulkan bunyi. Nah, ini biasanya dibuang katanya. Juljul ini dibuang. Batu kecil yang biasanya digerakkan untuk menimbulkan bunyi ini buang. Lalu apa misalkan mau disimpan sesuatu, ditaruh di sini, disimpan di dalam juljul tersebut. Ala kulli hal seperti itu. Takrib. Thumma qala al-Imam al-Aini, Imam al-Aini berkata, wa bayanu dzalika 'ala at-tahriri anna Umma Salamah كان عندها شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم حمر في شيء مثل الجلجل. Kata Imam Al-Aini, penjelasan yang tepat adalah bahwa Ummu Salamah memiliki beberapa helai rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berwarna kemerahan, disimpan oleh beliau dalam sesuatu yang mirip dengan juljul. Kata Imam Aini. Tujuannya apa? Di sini disebutkan, wa kana nasu 'inda maradihim. Kenapa masih disimpan rambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini? Wa kana nasu 'inda maradihim yatabarrakun. Perhatikan, yatabarrakuna biha wa yastashfawna, yastashfi wa yastashfawna min barakatiha. Wa kana an-nasu 'inda maradihim, dan ketika orang-orang ini sakit,
mereka itu bertabarruk dengannya. Wa yastashfuna min barakatiha. Ini enggak tahu saya mau dibaca yastashfuna atau yastashfauna. Wa yastashfauna. Wa yastashfauna. Kalau misalkan saya salah bisa ditegur ya. Wa yastashfauna min barakatiha. Dan mereka mencari kesembuhan dari keberkahan rambutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Subhanallah. Ini dalil ya. Jadi tabarruk itu bukan syirik, bukan sesat. Wa ya'khuduna min sya'rihi wa yaj'alunahu fi qadahin minal ma'. Apa yang mereka lakukan dengan rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut? Mereka mengambil sebagian rambut itu dan meletakkannya ke dalam sebuah bejana berisi air. Jadi mereka ngambil dari jul-jul itu, anggap ngambil satu helai rambut ditaruh di bejana yang berisi air. Terus setelah itu apa yang mereka lakukan? Fayashrabunal ma'a alladhi fihi sya'ru fayahsulu lahumus syifa'u. Allah. Ketika rambutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ditaruh di dalam bejana yang berisi air tersebut, lalu mereka meminum air yang di dalamnya ada rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan itu mereka mendapatkan kesembuhan. Sallallahu ala Rasulillah. Wa kana ahlu Uthman akhadhu minha syai'an wa ja'aluhu fi qadahin min fiddah. Dan keluarga Uthman bin Abdullah tadi mengambil sebagian darinya dan meletakkannya dalam sebuah bejana dari perak. Fasharibul ma'a alladhi fihi fahasala lahumus syifa. Lalu mereka meminum air yang di dalamnya ada rambut itu, maka mereka mendapatkan kesembuhan. Thumma arsalu Uthman bidzalikal qadahi ila Ummi Salamah. Lalu kemudian mereka mengutus Utsman dengan membawa bejana itu kepada Ummu Salamah. Fa akhadhathu Ummu Salamah wa wada'athu fil juljul. Kemudian Ummu Salamah mengambilnya dan meletakkannya kembali ke dalam juljul tersebut. Fattala Utsmanu fil juljul fara'a fihi sya'aratin humra. Lalu Utsman melihat ke dalam juljul itu dan ia mendapati di dalamnya ada beberapa helai rambut yang berwarna kemerahan. Ini cerita lengkapnya seperti ini yang dikatakan oleh Imam Al-Aini terkait hadis tersebut. Kemudian di dalam hadis tersebut ada kalimat wa kana idza asabal insan, ketika orang-orang terkena sesuatu. Apa maksud ini? Qauluhu wa kana idza asabal insan ila akhirih kalamu Utsman ibn Abdullah ibn Mahub. Ini adalah perkataan idraj ya, istilahnya idraj dalam mustalah hadis itu. Jadi dalam hadis, dalam matan hadis itu rawi menambahkan keterangan. Perawi hadis menambahkan keterangan dari matan hadis yang ia sampaikan, yang ia sebutkan. Jadi wa kana idza asabal insan ini bukan dari hadisnya. Ini adalah keterangan dari Utsman bin Abdullah bin Muhib. Ai kana ahli kadza fassarahu al-Kirmani. Maksud kana idza asaba insan kana ahli. Wa qala ba'duhum wa kana ay an-nas idza asaba al-insan an minhum. Wa qala ba'duhum wa kana ay an-nas idza asaba al-insana ay minhum.
Sebagian ulama mengatakan kana idza asabal insan ay kana nasu. Idza asabal insana minhum. Nah, berarti bukan perkataan dari Utsman atau perkataan dia, cuma kana di sini kanan nasu ay kanal insan idza asabal insana ay minhum. Ketika seorang dari mereka atau manusia, ketika seseorang dari mereka mendapati suatu musibah atau penyakit, maka datang kepada Ummu Salamah. Ala kulli hal, ini adalah perbedaan. Walladzi qalahu al-Kirmani aswab yubayyinu bihi anna al-insana idza asabahu 'ainun aw syai'un min al-amradi ba'atha ahlahu ilaiha ay ila Ummi Salamah. Tapi pendapatnya Imam Al-Kirmani atau yang dikatakan oleh Al-Kirmani ini di sini itu lebih benar, bahwasanya seorang ketika terkena sesuatu ain atau penyakit lah gitu, mereka mengutusnya kepada Ummu Salamah untuk mencari keberkahan, karena Ummu Salamah mempunyai beberapa helai rambut Nabi SAW yang disimpan oleh beliau di dalam juljul. Mikhdabahu bi kasril mim wa sukunil kha al mu'jamah wa fathid dha. Mikhdab al mu'jam wal ba al muwahhada, menggunakan ba ya bukan ya. Mikhdab kasril mim fathil kha wa al ba al muwahhada wa hiya al ijjanah. Arti dari mikhdab ijjanah, bejana. Wa yuj'alu fiha ma'un wa syai'un min asy-sya'ril mubarak. Di mana di dalam mikhdab tersebut, di dalam bejana tersebut diisikan dengan air dan ditaruh di dalam air tersebut sedikit dari rambutnya Nabi SAW yang berkah. Wa yajlisu fiha, lalu seseorang duduk di air tersebut. Fayahsulu lahu asyifa thumma yuraddu sya'ru ilal juljul. Kemudian dengan itu mereka mendapatkan atau dia mendapatkan kesembuhan, dan setelah itu, setelah mereka sembuh, rambut tersebut dikembalikan lagi ke Ummu Salamah, diletakkan ke dalam juljul. Ala kulli hal, ini adalah intinya adalah bertabaruk dengan rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.